Suku Melayu adalah salah satu kelompok etnis di wilayah Austronesia yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Selain itu, kelompok etnis ini juga dapat dijumpai di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah-wilayah besar tersebut. Wilayah-wilayah persebaran ini seringkali disebut dengan dunia Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail. Ini adalah sejarah rumpun suku Melayu. Dan ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Rumpun suku Melayu adalah salah satu rumpun suku terbesar yang ada di Indonesia, serta di beberapa negara kawasan Barat Asia Tenggara lainnya. Nah, meski begitu, sampai saat ini terdapat banyak sekali versi mengenai asal-usul serta hakikat dari kata Melayu itu sendiri. Namun apabila kita mengkaji, mengidentifikasi orang Melayu berdasarkan bahasa, adat, tempat, dan Islam, maka pembahasan ini berdasarkan dari sejarah penggunaan 4 elemen tersebut. Di sisi lain, keberadaan rumpun suku Melayu juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang yang ada di kawasan Barat Asia Tenggara. Ini berarti kita juga tidak akan pernah bisa memahami sejarah asal-usul Melayu tanpa kita mengetahui sejarah panjang kawasan ini. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai sejarah asal-usul rumpun suku Melayu, maka kita akan coba membahasnya berdasarkan beberapa periode. 1. Zaman Melayu kuno. Zaman Melayu kuno ditandai dengan masuknya orang-orang Austronesia dan orang-orang Melayu kuno ke wilayah Nusantara dari berbagai wilayah Asia. Pada 500 tahun sebelum Masehi, mereka datang dan berbaur dengan para penduduk wilayah Nusantara terdahulu yang terdiri dari orang Australoid, orang Melanesia, orang Dravida, dan orang Kroto-Austronesia atau orang Melayu purba. Secara garis besar, ciri-ciri Melayu kuno adalah mereka hidup secara berkelompok dalam sebuah rumah yang permanen yang berukuran besar dan panjang dan berlokasi dekat dengan sumber air bersih, termasuk di situ di sepanjang daerah aliran sungai. Nah, setiap rumah berisikan lebih dari satu keluarga, di mana salah satu yang dituakan akan didaulat menjadi pemimpin mereka. Adapun aktivitas harian itu seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bercocok tanam, dan berternak itu dilakukan secara bersama-sama. Secara sosial, orang Melayu kuno bersifat terbuka hingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan para pendahulu mereka. Percampuran ini mengakibatkan bahasa dan cara hidup Melayu kuno diserap oleh para penduduk terdahulu dan mendominasi kawasan Nusantara. Bagi mereka yang menolak perubahan ini, akan secara alami tersingkir dan berpindah ke wilayah lain atau bahkan semakin masuk ke daerah pedalaman. Ketika sebuah komunitas berkembang dan meluas, maka terciptalah kawasan pemukiman yang kita kenal sebagai dusun atau kampung. Lalu secara alami terjadilah pertukaran komoditas hasil bumi antar kampung secara perwilayah yang lama-kelamaan meluas menjadi perdagangan antar pulau. Nah, karena pada saat itu konsep kesukuan itu belum dikenal, maka dalam berinteraksi mereka itu menggunakan nama-nama sungai, nama-nama lokasi atau berbagai ciri khas yang ada di kampung asal mereka masing-masing. Itu sebagai sebuah identitas mereka. Dengan semakin besarnya sebaran kampung-kampung, maka terjadilah penyatuan beberapa kampung, baik itu secara damai ataupun melalui peperangan. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah komunitas besar yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sama yang didasari sistem hukum dalam strata pemerintahan sosial sederhana yang kita kenal dengan istilah adat. Nah, nama identitas, adat, tradisi, dan lain-lainnya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas ini diterjemahkan menjadi identitas bersama dalam bentuk ukiran, bentuk bangunan, dan pakaian yang saat ini dikenal sebagai seni budaya kearifan lokal. Sementara sistem pemerintahan yang ada pada saat itu kita sebut sekarang sebagai negara suku. Nah, sistem negara dalam bentuk kerajaan itu baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang diperkirakan terjadi pada abad pertama. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas pertama kali terjadi pada sekitar tahun 640 dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka orang-orang dan masyarakat yang berasal dari kerajaan ini menyebut dirinya sebagai orang Melayu dan adat budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu.
Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680, tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di sekitar Palembang. Lalu lambat laun terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi dengan orang-orang Palembang yang melahirkan orang Melayu Palembang. Nah, dengan berjalannya waktu terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus yang sah dari kebudayaan Melayu. Nah, hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina yang bernama I Ching. Dia mendatangi daerah Melayu pada abad ke-7 di Sriwijaya, serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Palawa dengan bahasa kuno. Nah, prasasti ini juga sebagai bukti bahwa terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno dan sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era zaman tersebut. Di penghujung abad ke-11, kemungkinan terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Kemungkinan perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau. Di sanalah mereka berbaur dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya. Nah, adapun penyebaran Melayu di Jawa itu terjadi melalui ekspedisi militer Parmalayu yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Nah, tepatnya saat dua orang putri kerajaan Dharmasraya yang bernama Dara Jingga dan adiknya Dara Petak dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Dara Jingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman yang kelak sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung yang ada di Sumatera Barat. Kemudian Dara Petak diperisti oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Majapahit di Jawa Timur. Nah, setelah keruntuhan Singasari, para keturunan Kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan lagi kejayaan leluhurnya melalui pendirian Kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas setelah Kerajaan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran Kerajaan Palembang yang bernama Sang Nila Utama melarikan diri ke Kerajaan Bintan di Kepulauan Riau atau tepatnya di Pulau Bintan, di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh sangat suburnya di sana. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat yang dalam tanda kutip sama-sama kerabat Kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain para penerus sah dari kebudayaan Melayu. Sang Nila Utama lalu dinikahkan dengan Putri Bintan, anak penguasaan Kerajaan Bintan. Nah, pasangan ini kemudian berpindah ke Pulau Temase dan mendirikan Kerajaan Singapura pada tahun 1299 dan menjadikan wilayah Kerajaan Bintan di bawah kekuasaannya. Maka pusat peradaban Melayu pun kini berada di Kerajaan Singapura. Saat Kerajaan Singapura dipimpin oleh rajanya yang keempat yang bernama Prameswara, kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Majapahit. Kemudian Raja Prameswara melarikan diri ke Semenanjung Malaysia dan mendirikan lagi Kerajaan Malaka pada tahun 1405. Maka mulai saat itu berpindah pula lah pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Sementara di Sumatera pada tahun 1347, Aditya Warman mendirikan Kerajaan Malayapura di Sumatera. Mengingat ibunya adalah seorang putri Melayu Kerajaan Dharmaswara dan ini dibangun di daerah pedalaman Minangkabau yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Pagaruyung. Itulah mengapa di daerah Sumatera Barat terdapat suku Melayu yang juga disebut sebagai suku para raja, meskipun keturunannya mengatakan mereka bukanlah orang Melayu. Sedangkan di Kalimantan, sebaran keturunan orang-orang Melayu kuno mencapai puncak tertingginya pada awal abad ke-15. Dengan menduduki hampir seluruh wilayah pesisir Kalimantan sampai ke Filipina di bawah kekuasaan Kerajaan Brunei, yang awalnya merupakan kerajaan di bawah Majapahit. Namun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Brunei lalu merubah kiblatnya ke Kerajaan Malaka. Zaman Melayu klasik ditandai dengan peristiwa masuknya Islam ke Kerajaan Malaka yang saat itu telah menjelma menjadi kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan Barat Asia Tenggara. Pada masa itu, pelabuhan Kerajaan Malaka menjadi salah satu pintu gerbang utama perdagangan internasional, hingga aksen, dialek, dan logat bahasa Melayu pun yang ada di sana menjadi bahasa yang lazim digunakan. Bahasa dan tradisi mereka kemudian menyebar secara cepat ke berbagai wilayah, khususnya di daerah wilayah kekuasaan Malaka dan di wilayah kekuasaan Brunei yang ada di Kalimantan.
Raja Prameswara kemudian memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Gelar Shah di sini adalah sebuah gelar yang berasal dari bahasa Muslim Persia, yang mana pada saat itu orang-orang Persia sudah banyak yang berdiam di Aceh untuk menyiarkan agama Islam dan juga berdagang. Iskandar Shah lalu memperistri seorang putri Aceh dari kerajaan Muslim Perlak yang diberikan gelar nama Prameswari Iskandar Shah. Karena faktor dialek, aksen, dan logat Melayu lokal, maka sebutan Prameswari berubahlah menjadi sebutan Permaisuri. Dan kerajaan Malaka pun berubah menjadi Kesultanan Malaka, di mana kesultanan berarti kekuatan atau kejayaan atau kepemimpinan. Ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yang telah lazim dipakai oleh kaum Muslim Turki sebagai identitas kerajaan yang berbasis Islam. Sultan Iskandar Shah juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan dinasti Ming di Cina. Mereka memberi kain sutra berwarna kuning sebagai tanda pengakuan kedaulatan Kesultanan Malaka. Menurut kebudayaan Cina kuno, kain yang berwarna kuning bermakna sakral yang hanya boleh digunakan oleh raja dan ratu untuk melambangkan kekuasaan serta kekayaan serta posisinya sebagai wakil Tuhan. Maka mulai saat itu kerajaan Melayu Malaka didominasi dengan penggunaan warna kuning. Nah, pada era ini Kesultanan Malaka juga diadopsi sistem penulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi ke pemerintahannya. Nah, Jawi sendiri adalah teknik penulisan angka dan aksara Arab menggunakan bahasa Melayu kuno yang penggunaannya telah berkembang luas di kawasan Nusantara. Saking terkenalnya hingga membuat bangsa Arab menamakan orang-orang Nusantara sebagai orang-orang Jawi, terlepas dari manapun asal mereka. Nah, dengan pengaruh kebudayaan dari Islam Arab, Persia, Cina, wilayah-wilayah kekuasaan Malaka, dan daerah lainnya di Nusantara, maka lahirlah kebudayaan Melayu klasik yang menjadi basis dari kebudayaan Melayu yang kita kenal hingga saat ini. Lalu pada abad ke-15, Kesultanan Malaka mengirimkan ekspedisi sekaligus duta diplomatik yang didominasi oleh orang-orang Patani, Minang, Johor menuju ke kerajaan Goa yang berada di Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap dan kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Sebaran kebudayaan Melayu klasik di era ini menjadi tonggak pergeseran definisi umum tentang identitas orang Melayu. Dan keberadaan orang Melayu yang awalnya adalah kebudayaan kerajaan Melayu Jambi, kemudian diteruskan ke kerajaan Sriwijaya dan Dharmasraya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, definisi orang Melayu telah ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahwa orang Melayu mestilah beragama Islam. Namun di beberapa tempat, mereka-mereka yang masih mengklaim sebagai keturunan asli dari zaman kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya tetap menyatakan diri mereka sebagai orang Melayu, meski mereka tidak memiliki ikatan lagi dengan Kesultanan Malaka, seperti halnya suku laut yang berada di Kepulauan Riau. Keruntuhan Kesultanan Malaka akibat serangan bangsa Portugis pada tahun 1511 yang merupakan awal terpecahnya rumpun Melayu. Serangan itu tidak saja menghancurkan pusat kebudayaan, tetapi juga sekaligus memutuskan ikatan batin antara keturunan Melayu kuno dan juga Melayu klasik. Hubungan ikatan yang tidak akan pernah pulih kembali sampai saat ini. Kejadian tersebut berlanjut hingga zaman kolonial, tepatnya pada abad 19 ketika bangsa Eropa memecah belah masyarakat dengan mengelompokkan penduduk berdasarkan daerah asal, komunitas budaya, dan bahasa yang kemudian disebut dengan suku. Kemudian bagi para pemimpin suku yang memiliki hubungan baik dengan mereka disebut sebagai suku yang lebih hebat dan dominan. Nah, diskriminasi bangsa Eropa ini bahkan lebih parah lagi dirasakan oleh penduduk yang ada di Kalimantan. Orang Eropa menyebutkan penduduk yang berada di kawasan luar Pulau Kalimantan sebagai orang Melayu tanpa mempedulikan sejarah asal-usul mereka. Sementara orang Eropa menyebut mereka yang tinggal di daerah pedalaman sebagai orang Dayak. Inilah politik pecah belah bangsa Eropa yang dengan sengaja menghapus sejarah persatuan di Nusantara. Jurang pemisah pun kian melebar saat disepakatinya perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1842 yang mengatur wilayah kolonial kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini secara otomatis baik itu dari sisi politik historis dan juga geografis mengeluarkan Jawa dan kawasan timur Indonesia dari kategori rumpun Melayu. Nah, begitulah cerita singkat
tentang asal-usul rumpun suku Melayu. Berbagai macam faktor, baik itu dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja, telah membuat kita saling merasa asing. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah dan bersatu dalam sebuah kekerabatan. Karena sejatinya kita semua bersaudara. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja bangsa, di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.